Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasananda. Saya adalah tutor Bahasa Indonesia pada PKBM Manurul Ilmi Inhil. Salam sapa kepada warga belajar PKBM Manurul Ilmi Inhil. Kali ini saya akan membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia pada modul 4 dengan tema Aku Gemar Membaca. Nah, adik-adik, pada kali ini kakak akan membahas materi pada modul ini, yaitu tentang sastra dan cerita rakyat. Ada yang tahu belum ya apa itu sastra? Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang sastra. Sastra itu gimana sih? Sastra itu salah satu buku yang ada data atau identitas buku seperti judul buku, penulis buku, kemudian penerbit, tahun terbit, kemudian juga ada penjelasan atau ringkasan buku, kemudian manfaat buku itu apa, kelebihan dan kekurangan buku itu apa saja, komentar tentang buku itu, entah itu berupa saran penulis ataupun imbauan kepada pembaca. Jadi, contohnya apa nih? Buku apa nih, Kak, contohnya? Contohnya, kasih tahu, yaitu novel. Novel, di situ kalian akan bisa melihat contohnya, misalkan judulnya. Kakak ambil judul 1, novel Sang Pemimpi. Nah, di situ juga ada penulisnya. Namanya Andrea Hirata. Kemudian penerbit itu contohnya seperti apa, Kak? Penerbit itu seperti tempat pembuatan buku, misalkan PT Bentang Pustaka. Nah, kemudian ada halamannya berapa? Contohnya halamannya ada 298. Kemudian nanti ada cetakannya di mana? Cetakan ini dibuat pada tanggal segini, tahun segini. Kemudian ada juga kategorinya seperti apa? Entah itu percintaan, entah itu petualangan, atau semacam horor. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan sastra. Ada lagi, Kak, contohkan buku novelnya, yaitu tentang suatu perjalanan hidup atau kisah seorang tokoh. Nah, ini diambil dari kisah kehidupan seseorang tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, ini salah satu jenis sastra juga, di mana dia berbentuk novel. Di situ ada judul bukunya yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Kemudian penulisnya itu siapa, terus penerbitnya itu di mana, kemudian cetakannya itu kapan, dan tebalnya itu berapa halaman. Di situ adik bisa lihat itu yang dimaksud dengan sastra. Salah satunya novel. Jadi novel itu banyak ragamnya. Entah itu perjalanan hidup seseorang, entah itu cerita tentang sebuah percintaan, sebuah pernikahan, sebuah horor, itu yang disebut dengan cerita sastra. Kemudian kakak akan membahas tentang cerita rakyat. Nah, apa, Kak, cerita rakyat itu? Mungkin udah ada yang tahu, atau masih ada yang belum tahu nih apa cerita rakyat. Nah, kalau cerita rakyat itu berbeda lagi dengan sastra. Cerita rakyat ini dia sumbernya itu secara turun-temurun. Sumber itu asal ceritanya itu dari turun-temurun ya, yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan turun-temurun. Ciri-ciri cerita rakyat ini seperti apa, Kak? Ceritanya yang pertama disampaikan secara turun-temurun. Misalkan nih, neneknya adik-adik nih menceritakan sesuatu nih. Kemudian nanti cerita itu akan diceritakan kepada ibunya adik-adik. Nah, nanti cerita dari ibu adik ini akan diceritakan lagi kepada adik-adik. Nah, ketika adik besar nanti punya anak, adik bisa menceritakan cerita ini kepada anaknya. Jadi itu yang disebut dengan cerita secara turun-temurun.
Yang kedua, ciri-cirinya yaitu kita tidak tahu siapa yang pertama kali membuat cerita tersebut. Jadi cerita ini kita tidak tahu asalnya dari mana nih. Tiba-tiba ada cerita ini, cuman yang menceritakannya itu tidak satu orang ya. Maksudnya tuh kita tidak tahu dari mana asal cerita itu gitu, karena sudah diceritakan dari orang ke beberapa orang lainnya. Kemudian kandungan nilai-nilai luhur. Nah, nilai-nilai luhur itu seperti apakah? Nilai-nilai keagamaan, nilai budaya. Jadi di situ terdapat ada budaya kita, ada ajaran-ajaran orang tua kita yang terdahulu. Kemudian kandungan nilai-nilai luhur seperti keagamaan, kebudayaan, adat istiadat yang masih dipercaya sampai saat ini. Kemudian bersifat tradisional. Bersifat tradisional itu maksudnya adalah sifat-sifat yang ada pada zaman dahulu. Kemudian dia itu cerita mempunyai banyak variasi dan versi. Jadi misalkan adik mendengarkan cerita dari si nenek adik, ceritanya seperti ini nih, tapi dari mama adik itu ceritanya agak sedikit berbeda nih. Nah, seperti itu, dia mempunyai variasi yang berbeda-beda. Kemudian berkembangnya itu melalui mulut ke mulut, jadi tidak menggunakan seperti kita sekarang menggunakan sosial media atau dari HP. Waktu itu cerita itu bersumber dari mulut ke mulut. Artinya diceritakan dari satu orang ke orang lainnya, nanti diceritakan lagi ke orang berikutnya, seperti itu. Kemudian bersifat anonim, artinya nama pengarang tidak dikenal. Jadi tidak ada pengarangnya ya, beda dengan sastra. Sastra kan mempunyai pengarang. Siapa yang membuat cerita itu, penulisnya siapa, ya kan? Berbeda dengan cerita rakyat. Cerita rakyat tidak memiliki nama pengarang karena berasal dari cerita dari mulut ke mulut. Kemudian cerita rakyat itu juga disampaikan secara lisan, jadi tidak ada nih disampaikan melalui HP. Berbeda dengan zaman sekarang kan, semua bisa kita akses di media sosial atau handphone. Tapi kalau cerita rakyat itu tidak berasal dari media sosial ataupun teknologi lainnya, tetapi dari mulut ke mulut, yang disebut dengan cerita rakyat. Nah, itulah tadi ciri-ciri cerita rakyat. Ada kan perbedaannya dengan sastra. Cerita rakyat itu tidak memiliki pengarang, tapi kalau sastra memiliki pengarang atau penulis namanya. Semoga adik-adik memahami apa yang kakak sampaikan tentang sastra cerita rakyat. Selanjutnya kakak mau membahas lagi tentang cerita anak. Apa ya cerita anak tuh kak? Semacam apa? Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan. Menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagian yang ditunjukkan untuk anak ceritanya ya. Sederhana, kompleks, komunikatif, serta mengandung nilai moral bagi anak dan pantas didengar oleh anak-anak. Seperti apa ya kak contohnya cerita anak itu? Salah satunya adalah dongeng. Yang sekarang kakak akan bahas ini adalah dongeng. Banyak sekali dongeng. Ada dongeng yang melegenda itu apa? Keong emas itu dongeng. Keong emas itu kan sudah lama ya kita dengar. Nah, itu salah satu contoh apa? Salah satu contoh dongeng. Cerita dongeng itu seperti cerita yang tidak nyata. Entah itu mengisahkan
hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Adek pernah nggak sih denger cerita tentang dongeng itu ya? Apa saja sih gitu? Misalkan harimau dan si pengembala, dimana nanti di situ diceritakan tentang pengembala dan si harimaunya, tapi harimau ini bisa berbicara gitu. Nah, itu kan tidak nyata, tidak ada di dunia nyata. Mana bisa harimau berbicara? Nah, kalau di dongeng harimau bisa berbicara. Dongeng ini semacam cerita yang dibuat-buat oleh orang-orang untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kecil. Ya. Di dalam cerita itu pasti ada nilai-nilai tersendiri, entah itu nilai kehidupan, nilai kebaikan, dan lain-lainnya. Jadi di situ di dalam dongeng itu bisa memberikan pelajaran untuk hidup kita gitu. Bisa dijadikan motivasi untuk adik-adik semuanya. Semacam dongeng apa ya contohnya, misalnya pengembala dan harimau tadilah gitu kan. Tapi di dalam dongeng itu adik-adik bisa mendapatkan pesan moral itu tingkah laku yang boleh dicontoh dan tidak boleh dicontoh di dalam dongeng tersebut. Misalkan si pengembala ini bersifat pemarah misalnya gitu kan, tentu pemarah ini kan tidak boleh dicontoh ya, kecuali marah itu untuk kebutuhan tertentu. Misalnya marah karena kita diganggu atau dilempar sama teman-teman kita yang mungkin tidak baik untuk ditiru dengan diri kita. Boleh kita marah, tapi bukan marah yang berlebihan ya adik-adik, bukan marah yang berlebihan yang bisa membahayakan orang lain, itu tidak boleh. Itu bisa kita contoh, jangan kita lakukan seperti itu. Nah, itu tuh perbuatan yang tidak baik, jangan dicontoh. Jadi di dalam dongeng itu pasti ada tuh pesan moral, pesan kehidupannya, tentang masih banyak lah di dalam dongeng itu. Coba adik-adik baca dongeng dan adik lihat di situ, jangan dibaca aja tapi dilihat apa sih pesan-pesan yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, sudah kakak jelaskan kan apa itu sastra, apa itu cerita rakyat, apa itu cerita anak, yaitu dongeng. Pasti ada tuh kalian adik-adik nampak tuh 3 perbedaan dari cerita tersebut. Pasti tahulah ya. Yang pertama tadi apa? Cerita sastra. Sastra itu kan seperti novel ya. Jadi ada penulisnya, ada tahun penerbitnya, ada identitas bukunya. Sedangkan cerita rakyat ini tidak ada. Cerita rakyat ini bersumber dari mulut ke mulut. Jadi cerita ini hasil dari turun-temurun. Ya. Itu perbedaannya ada kan kelihatan. Kemudian novel, kemudian dongeng. Dongeng ini dibuat, cerita ini dibuat-buat gitu, dikarang gitu. Yang tidak ada kaitannya dengan yang tidak berdasarkan dengan kehidupan nyata. Jadi seperti seperti cerita yang dikarang-karang itu tidak ada lah intinya cerita ini di dalam masyarakat kita gitu, dalam kehidupan kita. Tapi cerita ini dibuat untuk dijadikan sebagai pesan moral untuk anak-anak. Kemudian novel ini kan bisa bersumber dari cerita seorang tokoh ya, atau seorang tokoh atau seorang yang terkenal lah pada masanya itu. Nah, kemudian kalau cerita rakyat tidak ya. Dia menceritakan
menceritakan tentang salah satu masyarakatnya seperti ini, dan kemudian kalau dongeng itu apa? Biasanya ceritanya itu tentang hewan, tentang tumbuhan, dan manusia. Kemudian, apa lagi yang terlihat perbedaannya antara ketiga cerita tersebut? Ada yang tahu? Coba nanti adik-adik membaca sastra. Sastra itu contohnya novel kan? Kemudian adik coba cerita juga cerita rakyat. Contohnya apa, Kak? Bisa banyak sih cerita rakyat itu. Coba cari di buku-buku atau di HP, media sosial, tapi di buku tuh lebih baik ya. Kemudian cerita dongeng coba cari di buku-buku, di perpustakaan misalnya juga bisa cari buku seperti itu. Banyak tuh. Nanti kalian baca. Kalau novel itu sepertinya terlalu banyak untuk adik-adik baca, tapi yang adik lihat itu bisa adik lihat identitas bukunya. Apakah benar kata kakak kemarin, kata Kak Desa kemarin, identitas buku novel itu mempunyai identitas buku. Coba adik lihat di belakang buku, biasanya ada identitas buku. Kemudian kalau cerita rakyat, adik bisa cerita, contohnya cerita apa, Malin Kundang, itu kan contoh cerita rakyat. Adik bisa baca di situ, mungkin ada pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian dongeng juga pasti ada pesan yang terkandung di dalamnya. Coba kalian perhatikan, pasti ada perbedaan dari ketiga cerita, mulai dari sastra, cerita rakyat, dan juga cerita anak, yaitu dongeng tadi. Mungkin sampai di sini dulu tutor dari kakak. Mohon maaf apabila penjelasan ini kurang dimengerti. Kakak minta maaf. Kakak akhiri. Sebelum kakak akhiri, kakak mau kasih motivasi buat adik-adik semua yang sedang belajar di PKBM Manurul Ilmi Inhil ini. Kakak cuma mau kasih motivasi, jangan berputus asa untuk belajar. Belajar hal apapun itu jangan berputus asa, karena belajar adalah suatu pintu kesuksesan. Sampai jumpa di tutor berikutnya. Kak Desa Ananda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.